juga tidak melakukan menjelek-jelekan seorang yang sudah menyangkut dalam visi misalnya, atau juga mengungkit-ungkit seorang. Karena itu juga menurut pendapat saya itu juga bukan bagian dari pembelaan hukum. Kalau memang fair semuanya, ya kalau itu pidana kita laporkan pidana. Kalau ada kasus perdata itu buat perdata itu kan. Bang, apakah saya lontarkan tadi Bang, apabila tidak terbukti ya, yang dilakukan lontarkan tidak terbukti itu bisa masuk unsur pidana gak Bang? Iya, dengan baik terbukti atau tidak terbukti, kalau sudah memang sudah melakukan penghinaan itu sudah masuk unsur pidana. Ya, baik itu 310 dengan putusan MK pasal 78 2021 memang diucapkan secara lisan 30 perbaikan di situ. Atau dengan undang ITE pasal 27 ya itu sudah bisa, kalau memang ada orang yang dihina kan dalam lontaran tersebut ya itu bisa. Pencemaran nama baik juga Bang ya? Pencemaran nama baiknya. Kita perlu juga. Alhamdulillah sudah terjadi. Kita ikuti prosesnya aja ya. Ya, ada langkah selanjutnya mungkin setelah sini atau melapor kemana atau posisi apa? Nah, langkah selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah hadir pada hari ini. Hari ini kedatangan Teknopi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teknopi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya. Jadi ada bukti yang diberikan? Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Akun Pratiwi juga melakukan hal yang sama, melakukan ujaran kebencian pada. Jadi intinya 3 akun TikTok ini kami laporkan di Mabes Polri ya, dengan bukti-bukti itu dari akun-akun mereka, dari video siaran langsung TikTok mereka, dan dari perkataan-perkataan mereka itu sudah kita lampirkan pada saat kita di SPKT ya. Itu semua sudah lengkap, bukti pun kalau tidak lengkap kita tidak bakal jadi LP 3 akun ini ya. Mungkin dari kita sebagai kuasa hukumnya dari Agus Salim cukup, karena kita juga harus mengejar pekerjaan yang lain ya. Itu tadi somasinya nomornya Bang. Kenapa? Nomor perkaranya Bang. Nomor perkara. Oke, kalau untuk perkaranya PN alias Pratiwi Novianti itu dengan nomor LP-B-440. Juga dibuktikan itu benar atau tidak. Mengatakan bahwasannya misalnya mohon maaf, seorang misalnya berprofesi sebagai wanita tunasusila misalnya, kemudian dikatakan itu kakak kamu, ibu kamu itu berprofesi sebagai tunasusila. Nah itu juga sudah kena meskipun proses itu benar. Bang, apakah harus dilaporkan dulu ke Dewan Etik dari profesi seorang advokat? Iya, pelaporan ini kan bisa kalau misalnya memang sudah kena unsur pidana, itu bisa langsung kan melaporkan secara langsung orang yang dirugikan terhadap kalimat yang dikatakan. Dan juga bisa dilaporkan kepada etik. Etik ini kan terkait masalah profesinya dia. Yang paling besar etik adalah sanksi hukumnya adalah dicabut izinnya. Nah kalau memang itu unsur pidananya, menurut saya silakan yang karena korbannya atau orang yang dihina itu tidak senang, itu dilakukan secara pidana. Proses hukumnya harus berjalan. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri, minta sisa uang donasi usai dirinya divonis buta permanen. Diketahui Agus Salim mendapat uang donasi setelah dibantu oleh YouTuber Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar
Namun Agus Salim dan keluarga diduga menyelewengkan uang donasi sebab tak terbuka pada yayasan yang dikelola oleh Pratiwi Novianti. Agus Salim mentransfer sejumlah uang yang ia bagikan kepada keluarganya hingga menuai amarah dari masyarakat. Agus Salim bahkan diduga memberikan uang sebesar 98 juta kepada sang bibi untuk membayar utang di bank. Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Agus meminta sisa donasi ke Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh usai Agus divonis buta permanen. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh. Denny Sumargo pun bereaksi, Muhammad Agus Salim korban penyiraman air keras oleh karyawannya kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah divonis buta permanen. Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah divonis dokter 95% alami kebutaan. Dikutip dari Tribun Sumsel.com, Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta. Ini kan Agus terakhir kalinya Pak Denny. Agus mau pulang karena mata Agus sudah divonis buta karena mau dikasih mata buatan, kata Agus saat hadir di podcast Denny Sumargo. Karena Agus udah gak bisa melihat sama sekali lagi, Agus mau balik ke Aceh, terang Agus. Mendengar permintaan Agus itu, sang bibi sempat melarang lantaran sidang lanjutan dengan tersangka belum digelar. Semangat sayang, antar dulu, belum boleh, belum sidang, belum selesai, ujar bibi Agus. Namun Agus kekeh ingin pulang kampung bersama istri. Agus menuturkan telah memaafkan perbuatan tersangka karena menyadari atas ucapannya yang menjadi pemicu disiram air keras. Gak apa-apa Wawa, biarin aja, Agus sudah maafin, apapun kesalahan dia Agus maafin. Ini pun karena lisan lidah Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan, kata Agus. Sebelum pulang, Agus meminta izin kepada Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti untuk menggunakan sisa uang donasinya untuk melanjutkan hidup bersama sang istri. Cuma Agus kepingin menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus dan istri Agus. Boleh Agus ambil ketika Agus pulang ke Aceh, ucap Agus kepada Densu. Ya nanti masalah kamu di Aceh dan kebutuhan kamu nanti bicara ke Novi. Kira-kira kamu butuh apa ke yayasan. Udah jangan lagi ke sosial media, kata Denny Sumargo. Muhammad Agus Salim, pria yang jadi korban penyiraman air keras oleh karyawan, kini menangis usai kondisi matanya divonis buta permanen. Saat kembali hadir di podcast Denny Sumargo, Agus Salim mengaku sangat terpukul karena cuma bisa memakai mata buatan dan tidak bisa melihat lagi selamanya. Dilansir dari channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Agus menceritakan kesedihannya setelah mendapat vonis soal kondisinya dari dokter. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri, minta sisa uang donasi usai dirinya divonis buta permanen. Diketahui Agus Salim mendapat uang donasi setelah dibantu oleh YouTuber Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar. Namun Agus Salim dan keluarga diduga menyelewengkan uang donasi sebab tak terbuka pada yayasan yang dikelola oleh Pratiwi Novianti. Agus Salim mentransfer sejumlah uang yang ia bagikan kepada keluarganya hingga menuai amarah dari masyarakat. Agus Salim bahkan diduga memberikan uang sebesar 98 juta kepada sang bibi untuk membayar utang di bank. Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar utang rumah. Dalam podcast YouTube Denny Sumargo, Agus meminta sisa donasi ke Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh usai Agus divonis buta permanen. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh. Denny Sumargo pun bereaksi, Muhammad Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya, kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah divonis buta permanen. Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah divonis dokter 95% alami kebutaan.